Balik lagi kan, ternyata kebijakan yang terakhir cuma betonisasi. Resapannya nggak dipikirin. Saat airnya tumpah dari betonisasi itu tetap tumpah kemana-mana, banjirnya tambah meluas. Artinya beton kan tidak bisa meresap air ya? Iya. Kata mereka, kami telah berjanji. Kata yang lain, gak tahu diri. Kata mereka, kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. Kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Ada bencana yang harus terjadi, tapi ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Pembangunan kadang menguntungkan satu pihak, tapi merugikan pihak lainnya. Kita dengar, ini kata mereka. Bapak Riko. Hei Kak, Mana ini? ayo kita Ngobrol naik dimana? odong-odong. Dibawa beneran, gue dibawa loh sama dia. Naik odong-odong. Iya ya, seru ya ngobrol sini ya. Salah bukannya. Kita. Odong-odong siapa nih? Aduh. Kok lu nyuruh gue kemana nih kok? Ada lah ini satu tempat di Jakarta. Ini kenapa berantakan begini? Banjir. Ya lah banjir, terus nyuruh gue kemari. Ini odong-odong kagak jalan, banjiran juga? Banjir. Semua karena banjir. Padahal ini bukan area banjir ya kok? Bukan, sebelumnya nggak banjir di sini. Sebelum tuh artinya kapan? Di sebelum pembangunan tiang LRT, karena di belakang tuh ada saluran yang sekarang harus ketutup tiang pancang LRT. Semenjak itu baru daerah sini mulai banjir. Oh, tapi benar ya. Gue sama lo tuh Rumah Harapan udah berapa tahun gitu ya. Lo merasa nggak sih kasus-kasus belakangan ini yang kita terima makin aneh-aneh? Iya. Apa lo terima tahun ini paling banyak apa? Ya kalau Banjir. kita ngomong gempa beda cerita Iya. ya. Kita ngomong apalah beda cerita. Kalau paling banyak lo terima apa? Banjir. Terakhir tuh Manado dan Solo yang biasanya nggak banjir, tiba-tiba banjir. Bahkan sampai Papua pun sekarang banjir. Iya ya, Papua, mana lagi hampir rata ya? Kalimantan. Kalimantan juga. Tuh sempat Martapura gila-gilaan gak berhenti-berhenti banjirnya yang sekian lama ya. Ya gue inget sih, gue pernah, tadi gue dari satu area juga sebelum ini, Bogor. Jadi sebenarnya itu emang oke lah, kita tahu Bogor kita hujan gitu ya. Tapi longsor itu, ya iyalah orang mulai gunung dibelah bikin jalan ini, gunung dibelah apa bukit diapain, emang iya ya. Jadi sebenarnya kurang apa resapan? Resapan. Balik lagi kan, ternyata kebijakan yang terakhir cuma betonisasi. Resapannya nggak dipikirin. Saat airnya tumpah dari betonisasi itu tetap tumpah kemana-mana, banjirnya tambah meluas. Artinya beton kan tidak bisa meresap air ya? Iya. Tanahnya juga udah nggak ada gitu. Iya sih, gue pernah kerja di beberapa gerakan kayak Kendeng. Ya sekarang Kendeng tuh ya, dulu kita ributin Kendeng tuh pabrik Semen. Padahal Indonesia waktu itu overstock semen udah nggak butuh. Kendeng banjir kemarin kan? Banjir, karena kan emang awalnya perbukitan itu tempat resapannya air untuk warga sekitar. Nyatanya kan sekarang sudah mulai dibelah juga. Ya mata air larinya kemana lo nggak tahu lagi gitu kan jadinya. Bahkan kan kita lihat tuh Kak di Instagram, gimana ceritanya gajah bisa masuk jalan tol kan sekarang. Sumatera tuh ya? Iya, bahkan orang hutan pun udah masuk kemana-mana, dibilang ngerusak perkebunan warga segala macem. Harimau pun sama, kurang lebih masuk ke pemukiman. Ya gue sempat marah sih, maksudnya kok bisa-bisanya lo ngomong harimau itu ngambil jatah makan manusia. Lah iya, makanan manusia kan kita nggak, makanan harimaunya kita yang ngambil kan. Kita balik ke Jakarta sih. Jakarta ini banjir juga makin sih ya. Iya. Loh, kita tahun ini sempat nganterin bantuan mana aja banjir ya? Jakarta. Banyak sih Kampung Melayu, udah pernah kan Jakarta Utara, bahkan yang di sana nggak hujan pun tiba-tiba banjir kan pernah Jakarta Utara. Terus di Jakarta Barat tuh ada beberapa titik. Dan Kemang itu umumnya pun karena banjir. Iya, Kemang loh. Dan itu umumnya karena pembangunan ya. Setelah ada suatu pembangunan atau apa itu kejadian. Iya, gedung-gedungnya kayaknya sih udah nggak memikirkan itu lagi sekarang.
Terutama dampaknya ya buat orang-orang kecil kayak di sini, Kak. Tapi kan iya ya, kalau kita udah ngomong global warming, sekarang udah makin panas ya, kenaikan suhu bumi kan. COP yang kemarin tuh gagal tuh menurunkan suhu bumi sekian derajat gitu kan. Sementara isu lingkungan tuh kayak seksi banget kan diumumin di setiap di setiap pemilihan. Ini kan mau pemilihan presiden, mau pemilihan legislatif, habis itu mau pemilihan kepala daerah kan dalam Iya. 1 tahun yang sama tuh kan. 1 tahun yang sama. Kalau buat Jakarta sendiri nih, misalnya ada calon-calon pemimpin atau yang orang-orang yang konon menjadi wakil suara kita nih, apa sih yang pengen lo sampein besok? Apa Ya. sih yang lo pengen mereka janjiin gitu? Ya, yang pasti kan kalau janji-janjinya udah manis nih, semuanya udah konkret kalau dijanjinya. Tapi kemana saat situasinya kayak gini? Saat banjirnya datang tuh mereka kemana sih? Pengawasannya berarti yang gak ada ya? Iyalah jelas. Iya sih. Iya sih, kita nggak punya hutan kota juga ya. Iya, semua udah habis. Kayak 1 kalimat yang lo pengen gue tanyain deh ke si kader itu deh. 1 kalimat. Pak, janji ini nih gitu. Selain gue tanya yang tadi, janjinya kemana gitu ya. Yang pasti harus lebih peka sama lingkungan sih. Nggak cuma mentingin pembangunan. Toh buktinya udah ada kan. Kejadiannya tuh udah ada. Mau butuh apa lagi sih buat ngelihat kalau semuanya tuh udah nggak baik-baik aja. Tenggelam, nunggu Jakarta tenggelam. Mungkin. Kita sebagai wakil rakyat berbicara masalah perda, Ya, perda kewenangan dan Perbu. segala macam. Ya. ya kan? Ada dinas terkait. Hmm. Nah, kita sebagai wakil rakyat itu selalu kita sampaikan. Hmm. Ini makanya dulu tuh AMDAL itu digalakin. Sekarang AMDAL dihapus. Sudah dihapus. Iya. Kita harus analis. Nah, sekarang udah nggak perlu dianalis. Masyarakat taunya kok masih ada banjir. Iya. Masyarakat apalagi sekarang hujan deh. Iya. Hujan sedikit aja pasti Iya. genangan pasti ada. Iya. Walaupun disebutnya bukan banjir, Iya. genangan. Genangan besar. Sama aja genangan kayak kali. besar. Itu solusi para perangkat yang ngomong begitu. Pembenaran. Kita sebagai wakil rakyat itu salah satu maaf ya, Iya. aspirasi keinginan masyarakat harus saya sampaikan. Iya. Walaupun itu pahit. Walaupun masyarakat juga mintanya nggak berlebihan ya Pak, nggak minta Nggak. dibeli berlian, nggak Oh, diminta beli apa, minta. cuma nggak banjir gitu. 3 aja masyarakat Makan. mintanya. 1, dia sejahtera. Ya. Sejahtera tuh termasuk makan, pakai segala macam itu sejahtera. Kedua, dia bisa hidup layak. Hidup layak itu dalam artian tidak kekurangan. Terus juga dia bisa usaha Ya, untuk ya, menunjang ya, ya. kehidupannya Ya. gitu, Mbok. Yang ketiga ini kan nggak bisa diselesaikan sampai saat ini. Siapapun gubernurnya belum sampai bisa. Macet, banjir, sama sampah. Berarti kalau saya bertanya solusi, menurut Bapak selain dari ya maksudnya jadi sebenarnya setiga juga nih, saya nggak mau kalah Ya, sama Bapak nih. ya. Wakil rakyat harus nyampein aspirasi rakyat, Ya, kemauan rakyat. pertama. Pembuat undang-undang harus berpikir sebelum buat undang-undang, kayak tadi AMDAL misalnya. Ya. Rakyat juga harus sadar kalau nggak mau macet ngantri, kalau nggak mau banyak ini, sampah juga buangnya jangan sembarangan. Jangan Berarti ini harus kerja sama 3 pihak ya. Harus. Makanya saya ya setuju. Maaf tadi saya garis bawah itu kalau kita bukan undang-undang. Kita Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatur cuma sampai dengan perda, peraturan daerah. Ya. Tidak ke undang-undang. Kalau undang-undang itu Ya, apa ya. namanya? DPR. Ya. Kita DPRD. Kayak gini nih, asik nih. Kita dengerin, tampung, sampaikan. Menambahkan dikit ya, harus cerdas kalau untuk memilih orang yang akan kita pilih. Ingat loh, tahun ini akan ada pilpres, akan ada pilkada, akan ada Pilek. iya pileg. Iya. Jadi tiga-tiganya dalam 1 tahun yang sama, legislatif, kepala daerah, dan presiden. Ya kalau kita nggak mau peduli dari awal, jangan komplain kalau orang yang kepilih itu salah. Betul? Itu bener banget. Serasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cabut dulu ya. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya, aku cabut ya kok ya. Ya, Kak. Bye. Itulah kata rakyat dan itulah kata wakil rakyat. Pembangunan dan infrastruktur itu perlu. Tapi alam juga mesti dijaga. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang dapat keuntungan, dan mana yang dirugikan. Kita ketemu lagi di kata mereka berikutnya.
Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.